Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Krisya Kristianindya Susanti dengan NIM 222114071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik yang saya ambil dengan judul Inovasi Plastik Ramah Lingkungan. Yang pertama, apa sih manfaat plastik bagi manusia? Yang pertama, memberikan kemudahan dan kepraktisan. Bisa digunakan untuk kemasan, makanan, peralatan rumah tangga, mainan, dan juga peralatan medis. Yang kedua, ringan dan tahan lama. Mudah diangkut dan tahan terhadap kerusakan fisik, korosi, dan tahan terhadap cuaca. Yang ketiga, keamanan dan higienis. Plastik memiliki kemampuan untuk melindungi produk dari kontaminasi dan kerusakan. Plastik juga digunakan dalam industri makanan karena dapat menjaga kebersihan, keamanan produk makanan. Yang terakhir, inovasi dan desain. Plastik memberikan fleksibilitas dalam inovasi dan desain produk, memiliki fungsi estetika yang lebih baik. Selanjutnya, pertumbuhan produksi plastik dan masalah polusi plastik. Pertumbuhan produksi plastik yang tinggi dan usaha daur ulang yang masih kurang telah menghasilkan masalah polusi plastik yang merubah ekosistem di seluruh dunia. Maka dari itu, untuk menanggulangi masalah plastik yang semakin hari semakin menumpuk, kita perlu berinovasi dengan membuat plastik menjadi ramah lingkungan, bisa bekerja sama dengan Green Hope dalam menghadirkan inovasi plastik ramah lingkungan yang dapat menggantikan plastik konvensional. Masalah polusi plastik paling berdampak untuk kesehatan manusia. Bahan kimia yang sangat berbahaya ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan banyak penyakit, termasuk gangguan hormonal, masalah reproduksi, dan paling bahaya yaitu risiko penyakit kronis. Perusahaan teknologi hijau berbasis di Indonesia. Green Hope adalah perusahaan teknologi hijau yang telah berhasil mendapatkan paten untuk inovasi plastik ramah lingkungan. Green Hope menawarkan pendekatan baru dengan 4R. Selain mengurangi menggunakan ulang dan mendaur ulang, Green Hope juga mendorong konsep recover yang mengacu pada kemampuan plastik untuk terdegradasi secara alami dan kembali menjadi sumber daya alam yang aman bagi lingkungan. Selain memberikan solusi berkelanjutan terhadap masalah plastik, Green Hope juga berperan penting dalam mengubah paradigma dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan plastik yang ramah lingkungan. Okium dan Ecoplast. Okium adalah aditif biodegradable yang dapat diaplikasikan pada berbagai jenis plastik. Ecoplast sendiri adalah plastik biodegradable berbasis singkong yang secara alami didegradasi dalam waktu 2-5 tahun. Inovasi ini memiliki dampak positif terhadap lingkungan karena plastik yang terbuat dari bahan ini tidak akan memenuhi tempat pembuangan sampah selama ribuan tahun seperti plastik konvensional. Keunggulan dibandingkan pendekatan konvensional. Pendekatan 4R ini memberikan solusi yang lebih komprehensif dalam mengatasi masalah polusi plastik. Plastik yang dapat terdegradasi dengan cepat membantu mengurangi akumulasi sampah plastik di tempat pembuangan sampah dan perairan. Penggunaan plastik ramah lingkungan juga berkontribusi pada pengurangan ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Selain itu, membantu mengurangi pemakaian sumber daya alam yang berharga dan melindungi ekosistem yang rentan. Selain alasan tersebut, ada alasan yang lain, yaitu meningkatkan inovasi teknologi dan meningkatkan ekonomi hijau. Selanjutnya, dampak positif penggunaan plastik ramah lingkungan. Yang pertama, dampak positif penggunaan plastik ramah lingkungan tidak hanya terbatas pada lingkungan, tetapi juga melibatkan aspek
sosial, dan ekonomi. Penggunaan plastik ramah lingkungan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah polusi plastik dan pentingnya bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan adopsi plastik ramah lingkungan dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan, menjaga keanekaragaman hayati, melindungi ekosistem, dan memastikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Pengurangan akumulasi sampah plastik merupakan salah satu dampak positif penggunaan plastik ramah lingkungan. Pengurangan ini bisa dibantu dengan penggunaan plastik sekali pakai yang lebih sedikit. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, jumlah sampah plastik yang dihasilkan juga dapat berkurang. Hal lain yang menimbulkan dampak yaitu perlindungan terhadap kerusakan fisik. Plastik yang memberikan perlindungan yang efektif terdapat kerusakan fisik terhadap barang atau produk selama transportasi atau penyimpanan. Ini membantu mengurangi kerugian finansial dan limbah yang terkait dengan produk rusak atau pecah. Produksi bahan plastik berbasis bio. Proses pembuatan plastik menggunakan bahan baku yang berasal dari sumber organik atau biomasa seperti tumbuhan, alga, bakteri, atau limbah organik lainnya. Keunggulan dari metode ini yaitu kemampuan untuk terdegradasi secara alami oleh mikroorganisme dalam lingkungan tertentu. Beberapa plastik berbasis bio dapat terurai lebih cepat daripada plastik konvensional, mengurangi dampak lingkungan berjangka panjang dari limbah plastik. Produksi bahan plastik berbasis bio. Untuk kali ini ada beberapa aspek yang terkait dengan produksi bahan plastik berbasis bio. Yang pertama, sumber bahan baku. Bahan baku untuk produksi plastik berbasis bio berasal dari sumber-sumber yang dapat diperbarui secara alami. Yang kedua, pengolahan dan konversi. Bahan baku biomasa diolah melalui kimia seperti fermentasi, hidrolisis, atau sintesis biokimia untuk menghasilkan monomer plastik atau polimer yang digunakan dalam produksi plastik berbasis bio. Yang terakhir, kualitas dan kinerja. Plastik berbasis bio dapat memiliki kualitas dan kinerja yang serupa dengan plastik konvensional. Mereka dapat menawarkan kekuatan, kekerasan, elastisitas, dan stabilitas thermal yang diperlukan untuk berbagai aplikasi. Yang selanjutnya, cara mengubah pandangan masyarakat terhadap penggunaan plastik. Mengubah pandangan masyarakat terhadap penggunaan plastik adalah tugas yang kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak melalui kombinasi pendidikan, kolaborasi, inovasi, dan kebijakan yang tepat. Hal ini dapat mencapai perubahan yang signifikan dalam mengurangi penggunaan plastik dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Ada beberapa strategi yang dapat membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap penggunaan plastik. Yang pertama, edukasi dan kesadaran. Memberikan informasi yang akurat dan relevan dapat berdampak negatif tentang dampak negatif penggunaan plastik konvensional terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Yang kedua, memberikan alternatif yang ramah lingkungan, artinya mengedukasi masyarakat tentang alternatif plastik yang ramah lingkungan seperti plastik biodegradable atau komposable atau bahkan kemasan berbasis tanaman. Yang ketiga, inisiatif komunitas. Artinya dengan melibatkan masyarakat secara langsung, mereka dapat merasakan dampak positif dari tindakan mereka dan menjadi agen perubahan di komunitas mereka sendiri. Yang terakhir, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Melibatkan pemerintah, bisnis, LMS, dan masyarakat sipil dalam diskusi dan kerjasama di mana semua pihak dapat memunculkan ide-ide inovatif dan membangun konsensus dalam mengatasi masalah ini.
Yang terakhir, kontribusi mengatasi polusi plastik secara global. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Artinya mengadopsi gaya hidup yang mengurangi penggunaan sampah sekali pakai, seperti menggunakan tas belanja kain, membawa botol air minum sendiri yang tidak terbuat dari plastik, dan menghindari menggunakan sedotan plastik. Bisa menggunakan sedotan stainless. Yang kedua, mengedukasi dan memberikan kesadaran. Artinya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah polusi plastik melalui kampanye pendidikan dan informasi yang akurat. Mengedukasi orang lain tentang dampak negatif plastik terhadap lingkungan dan cara pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendukung penelitian dan inovatif. Artinya, mendukung penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat mengatasi masalah polusi plastik, seperti pengembangan plastik ramah lingkungan dan teknologi daur ulang yang efisien. Yang keempat, mengadvokasi perlindungan lingkungan, menjadi advokat perlindungan lingkungan dan memperjuangkan kebijakan yang mendukung pengurangan plastik, pengelola limbah yang baik, dan upaya pemulihan ekosistem yang berdampak oleh polusi plastik. Selanjutnya, kolaborasi Green Hope. Peran Green Hope bukan hanya sebagai penyedia solusi, tapi juga sebagai agen perubahan pendidik. Green Hope berharap mendapat menciptakan budaya yang lebih ramah lingkungan dan keberlanjutan dalam penggunaan plastik. Green Hope juga terlibat dalam pengembangan kemitraan internasional. Mereka menjalin hubungan dengan organisasi internasional dan pengusaha global untuk memperluas jangkauan dan dampak inisiatif plastik ramah lingkungan mereka. Green Hope juga berkomitmen untuk mendukung inisiatif daur ulang dan pengelolaan limbah plastik secara holistik. Green Hope membantu mengurangi jumlah limbah plastik yang mencapai lingkungan dan memaksimalkan nilai dari bahan baku plastik yang digunakan. Selain itu, Green Hope dapat mempercepat adopsi plastik ramah lingkungan di tingkat global dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam upaya mengatasi masalah polusi plastik secara global. Yang terakhir, meningkatkan inovasi teknologi ekonomi. Green Hope berkontribusi dalam meningkatkan inovasi teknologi dan ekonomi melalui inisiatif dalam pengembangan dan penerapan plastik ramah lingkungan. Selain itu, Green Hope juga menggerakkan sektor industri menuju praktik yang lebih keberlanjutan melalui penelitian, kolaborasi, penghargaan, dan dukungan. Green Hope mendorong adopsi solusi plastik ramah lingkungan dan mempromosikan perubahan menuju ekonomi hijau yang lebih keberlanjutan. Meningkatkan inovasi, teknologi, dan ekonomi. Ada beberapa cara supaya meningkatkan inovasi teknologi dan ekonomi hijau. Yang pertama, riset dan pengembangan. Perusahaan dan lembaga riset harus mendorong investasi dalam riset dan pengembangan teknologi yang berfokus pada solusi ramah lingkungan. Inovasi baru dapat dikembangkan untuk menggantikan produk dan proses yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, insentif dan dukungan kebijakan. Pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan kebijakan bagi perusahaan yang berinovasi dalam teknologi dan ekonomi hijau. Yang ketiga, investasi dan akses pembiayaan. Investasi dalam proyek teknologi hijau perlu didorong dan didukung. Yang terakhir, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan juga berfokus pada teknologi dan ekonomi hijau akan membantu menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan di bidang ini. Selanjutnya, manfaat inovasi plastik ramah lingkungan dari Green Hope. Yang pertama, mengurangi polusi plastik. Green Hope dapat terdegradasi secara alami dalam waktu yang relatif singkat, mengurangi akumulasi sampah plastik di tempat pembuangan sampah plastik dan alam lingkungan. Perlindungan ekosistem. Dengan mengadopsi plastik ramah lingkungan, Green Hope membantu melindungi ekosistem yang rentan. Plastik ramah lingkungan Green Hope terurai dengan cepat secara alami, mengurangi risiko terhadap kehidupan laut dan lingkungan lainnya. Selanjutnya, meningkatkan kepedulian sosial. Green Hope juga meningkatkan kesadaran dan keprihatinan sosial terhadap masalah polusi plastik. Hal ini dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat secara keseluruhan dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menerapkan plastik yang lebih berkelanjutan. Dan terakhir, pengurangan emisi karbon. Dalam hal ini, inovasi plastik ramah lingkungan Green Hope yang menggunakan bahan-bahan bio atau biodegradable dapat membantu mengurangi emisi karbon dalam rantai produksi plastik. Peran Green Hope dalam perubahan paradigma dan edukasi. Yang pertama, perusahaan yang menginspirasi. Green Hope berfungsi sebagai contoh nyata perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan berkomitmen untuk mengatasi masalah polusi plastik. Yang kedua, perubahan paradigma. Green Hope berusaha mengubah paradigma masyarakat terhadap penggunaan plastik dengan mengedukasi mereka tentang manfaat dan keunggulan plastik ramah lingkungan. Yang ketiga, agen perubahan. Green Hope
tidak hanya berperan sebagai penyedia solusi plastik ramah lingkungan, tapi juga sebagai agen perubahan. Mereka mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mengurangi penggunaan plastik konvensional dan mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan. Dan terakhir, Greenhouse berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan plastik ramah lingkungan dan dampak negatif polusi plastik terhadap lingkungan. Nah, untuk penghujung dari uh, materi yang saya ambil yaitu meningkatkan inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau, memberikan peluang untuk mengembangkan bahan-bahan baru, proses produksi yang lebih efisien, teknologi daur ulang yang lebih maju, dan sektor ekonomi hijau yang berkelanjutan semakin maju. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Hal ini akan membantu mengurangi polusi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, meningkatkan efisiensi energi, dan melindungi ekosistem. Selain itu, perubahan ini juga memberikan manfaat ekonomi yang berjangka panjang seperti peningkatan daya saing industri, pengurangan biaya operasional, dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor ekonomi hijau. Terima kasih. Sekian pemaparan isai topik inovasi plastik ramah lingkungan yang saya sampaikan. Saya pribadi memohon maaf bila dalam penyampaian ada salah kata atau ada salah penggunaan pengucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu Tias dan teman-teman semuanya. Terima kasih dan selamat malam.